Saya kalau melihat TD Fallacia ini kan quite different ya. Karena TD Fallacy dolar ini lebih ke, kalau misalnya lebih menambah likuiditas dolar di Indonesia gitu. Bisa diserap oleh Bank Indonesia, kemudian kalau dibutuhkan mungkin bisa jadi senjatanya Bank Indonesia juga misalnya mau intervensi gitu ya. Jadi TD Fallacy ini lebih ke, kalau misalnya lebih ke menambah likuiditas dan menambah potensi apabila Bank Indonesia membutuhkan dolar untuk either menambah likuiditas atau mengintervensi dolar rupiah. Jadi itu cuma tools aja ya. Tapi yang lebih penting itu adalah secara global dan secara fundamental ekonomi Indonesia, apakah rupiah itu cukup baik dibandingkan negara-negara lain, itu lebih penting sih menurut saya. Baik, artinya apakah pemerintah mungkin akan memperbanyak juga insentif terkait dengan DHE ini? Ini sebenarnya tidak akan terlalu banyak mempengaruhi penguatan rupiah. Menurut saya, seperti saya bilang tadi, kalau dibilang menguatkan rupiah secara fundamental sebenarnya enggak. Tetapi ini kan secara persepsi akan sangat baik ya buat kita. Di mana bahwa yang selama ini dianggap hasil, kenapa dolar Indonesia dikit, padahal Indonesia itu surplus. Tadi kayak dibilang, Mas Emil, Indonesia itu surplus. Gitu. Tapi kenapa dolar yang balik ke Indonesia itu nggak banyak? Ini jadi perspektif yang bagus nih. Siti bagi Indonesia apabila DHE itu nambah banyak ya di Indonesia. Dan di pasar finansial itu perspektif itu penting gitu ya. Walaupun sebenarnya secara fundamental itu yang dilihat harusnya ekonomi gitu, tapi penambahan DA ini akan menambah confidence pelaku pasar keuangan bahwa memang Indonesia ini quite good secara ekonomi. Baik, kita tahu Eropa sudah jatuh dalam jurang resesi dan aktivitas bisnis di China ini juga masih terus melambat. Apakah ada peluang investor global mungkin lebih beralih ke aset-aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat dibandingkan ke emerging market seperti Indonesia? Yang namanya probability sih selalu ada ya, apalagi kalau kita lihat sekarang selisih antara yieldnya US dengan yield Indonesia compare to historical emang lower ya, compare to historical emang lower. Tapi Indian investor pasti akan lihat mana sih yang secara real akan memberikan return yang lebih baik, Indonesia atau negara lain atau US. Kenapa? Karena investor pasti akan diversifikasi fundnya kemana aja. Menurut saya Indonesia berdasarkan data-data ekonomi, berdasarkan tadi diferensial interest rate-nya yang realnya berapa, Indonesia kedepannya masih akan menjadi salah satu negara yang cukup baik untuk tempat investasi. Baik, kita beralih lagi ke Pak Emil. Pak Emil, kalau menurut Anda seperti apa dengan adanya resesi di Eropa dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi di China? Apakah dolar Amerika Serikat ini akan menjadi buruan investor global dan berpotensi juga melemahkan rupiah? Ya, tadi Mbak Aneka membandingkan dua negara tadi, Eropa dengan Tiongkok ya. Memang keduanya benar melambat. Eropa sudah masuk ke resesi, Tiongkok itu masih melambat tapi belum resesi. Yang menariknya adalah respon kebijakan moneternya justru berbeda ya. Jadi di Eropa, baik itu European Central Bank, Bank of England, itu masih diekspektasikan akan terus menaikkan suku bunganya hingga akhir tahun. Walaupun kondisinya Eropa sudah masuk ke dalam jurang resesi. Sedangkan di Tiongkok baru hari ini mereka menurunkan lagi suku bunganya, merespon perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok. Memang akhirnya prospek dolar seperti apa, bagaimana dampaknya terhadap negara berkembang seperti Indonesia, menurut kami lebih ditentukan oleh bagaimana masing-masing bank sentral itu merespon development, perkembangan ekonomi di negaranya masing-masing. Eropa nampak lebih mengutamakan dia pengendalian inflasi, sehingga walaupun sudah resesi, tapi suku bunganya masih terus dinaikkan untuk mengendalikan inflasinya ke depan. Sedangkan di Tiongkok kita lihat penurunan suku bunga ini akan cenderung melemahkan yuan terhadap dolar Amerika. Lantas bagaimana nanti arah pergerakan dolar menurut kita juga akan lebih ditentukan oleh The Fed. The Fed akan memilih apakah dia ingin terus mengerem inflasinya atau dia mulai membalancingkan, mendukung perekonomian. Kalau misalkan nanti pada meeting bulan Juni nanti The Fed tidak menaikkan suku bunganya, stay artinya stay, dan mengirimkan sinyal-sinyal bahwa The Fed ini
misalkan sudah berubah menjadi lebih dovish, tidak hawkish lagi seperti meeting sebelumnya, menurut kami ini bisa bersifat negatif terhadap dolar ya. Dolar indeks dapat melemah relatif terhadap peers-nya. Dolar itu kan peers-nya berarti ada Eropa, ada Jepang, ada Kanada juga, ada Swiss, dan ini adalah negara-negara yang diperkirakan masih akan terus mengetatkan kebijakan moneternya ke depan. Baik, artinya upaya seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah juga untuk bisa mengantisipasi adanya penurunan terhadap rupiah ke depannya, terutama kita juga akan memasuki tahun politik di 2024 nanti? Iya, memang ada risiko bahwa rupiah akan terdampak jika memang terjadi perubahan suku bunga di luar sana yang arahnya itu cenderung naik suku bunganya. Ini rupiah tentu akan terdampak. Tapi kita melihat bahwa hingga akhir tahun posisi dolar kemungkinan besar itu lebih rendah dibandingkan posisi hari ini, sehingga ini cenderung bersifat positif ya untuk rupiah kita dari sisi dolarnya. Yang kita lebih cermati pada rupiah itu adalah bagaimana tadi concern terkait dengan DHE, term deposit untuk DHE itu apakah benar akan terrealisasi dalam jumlah besar. Karena kalau kita lihat pencapaian instrumen TD DHE hingga hari ini nampaknya belum cukup signifikan ya, terlihat dari salah satunya cadangan devisa Indonesia yang justru turun di bulan lalu, sedangkan banyak yang mengekspektasikan TD DHE ini dapat meningkatkan devisa negara. So kita masih menunggu apakah nanti ada kebijakan lanjutan terkait DHE, apakah tadi ada insentifnya atau tidak. Ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap sentimen terhadap rupiah. Itu yang lebih kita tunggu Mbak Aneka, ketimbang development di luar sana. Menurut kita hampir semua sudah price in, pasar sudah dengan baik bisa memperkirakan apa outcome dari The Fed ke depan. Kalau ada surprise itu yang mungkin akan berdampak negatif terhadap rupiah kita. Tapi skenario itu menurut kita minim kemungkinannya karena kita expect the Fed akan tetap stay hingga akhir tahun.